Bu Moderator. Apa bisa dilihat, Bu? Kelihatan jelas. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat Bapak Dr. Romi Siswanto, Ibu Moderator, serta teman-teman peserta webinar yang sangat saya banggakan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Direktorat GTK Dikdas untuk bisa berdiskusi, tukar pengalaman dengan teman-teman guru SD dan SMP. Ya. Pertama, saya kutip filsafat kerja guru menurut almarhum Sosro Kartono. Sosro Kartono ini adalah kakaknya Raden Ajeng Kartini, wartawan internasional pertama di Indonesia. Mohon maaf teman-teman dari luar Jawa yang tidak mengenal bahasa Jawa, ini saya sedikit berikan penjelasan. Menurut Sosro Kartono, filsafat guru itu ada 5 butir. Yang pertama, guru itu merupakan profesi yang sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu adalah kaya tanpa harta. Tapi apa hartanya? Hartanya adalah ilmu. Ya. Jadi guru kaya ilmu, ya, dan dengan ilmu itu bisa untuk golek bondo. Ya. Jadi berangkat dari memiliki ilmu. Sugih tanpa bondo. Jadi Bapak Ibu peserta webinar ini sudah merupakan kegiatan yang benar, karena dengan ikut webinar ini akan memiliki ilmu ya, dibanding yang tidak ikut. Yang kedua apa? Yang kedua adalah digdoyo tanpa aji. Pada dasarnya guru itu adalah orang yang kuat, ya, orang yang kuat dan tanpa senjata. Nggak perlu senjata lagi, guru itu kuat tanpa senjata. Maka pada saat Jepang kalah Perang Dunia II, Kaisar Hirohito menyampaikan masih berapa guru yang tersisa, ya, bukan berapa militer yang tersisa, karena dipandang guru adalah memiliki kekuatan. Jadi digdoyo tanpa aji adalah guru itu kuat tanpa senjata, tapi senjatanya adalah ilmu. Jadi yang punya ilmu banyak adalah orang yang kuat saat ini. Ketiga, guru itu kalau berperang itu ngeluruk tanpa bolo. Ya. Jadi guru itu kalau berperang itu tanpa pasukan. Kenapa? Karena yang diperangi adalah kebodohan. Ya, jadi guru tugasnya memerangi kebodohan sendiri di kelas, nggak perlu teman-teman yang lain, nggak perlu keroyokan, tapi sendiri di kelas. Keempat, guru itu kalau berperang itu menang tanpa ngasorake. Maksudnya guru yang menang mengalahkan, artinya guru yang menang itu adalah mampu mengalahkan murid-murid yang bodoh menjadi pinter. Jadi guru menang karena bisa membuat murid jadi pinter, jadi cerdas. Maka yang dikalahkan tidak merasa terendah. Yang kelima, guru itu adalah weweh tanpa kelangan. Maksudnya kita memberi ilmu kepada siswa, kepada murid, kita tidak akan kehilangan ilmu, kita tidak akan kehilangan sesuatu,
tapi justru dengan menyampaikan materi, dengan mengajar, kita akan memperoleh sesuatu yang lebih banyak dari apa yang kita ajarkan. Maka saya setiap mengajar itu materinya saya suruh dikopi oleh murid-muridnya semua. Jadi tidak pelit dengan ilmu. Jadi intinya filsafat guru itu adalah sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, nglurug tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, weweh tanpa kelangan. Guru itu kayanya adalah kaya ilmu, ya. Guru itu sakti karena memiliki ilmu, dan guru itu berperang untuk memerangi kebodohan itu dengan ilmu, dan guru itu kalau membuat murid menjadi pinter, maka muridnya akan bertambah senang, dan guru itu adalah memberi ilmu pada murid, ya, dan ilmu yang diberikan kita tidak akan kehilangan ilmu, tapi akan bertambah lagi. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kerja untuk kita sebagai guru. Nah, dalam Permenpan nomor 16 tahun 2019 nih ya, kan berapa ya Pak Romi ya? 2019 ya. Ya. Ini dinyatakan bahwa semua guru, baik yang PNS maupun non-PNS, wajib mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bukan semata untuk kenaikan pangkat, tapi yang paling penting adalah untuk peningkatan kompetensi. Ya, jadi ini salah satu instruksi dari pengembangan keprofesian guru. Apa unsur dalam PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan? Ya, unsurnya adalah pengembangan diri itu mengikuti diklat fungsional, melaksanakan kegiatan kolektif guru. Nah, ini yang kedua ini hebat ini, karena guru dituntut melakukan publikasi ilmiah. Dan publikasinya saja dibuat melalui penelitian. Ya, jadi membuat publikasi ilmiah atas hasil penelitian. Sehingga Bapak Ibu guru di sini, karena yang pernah sarjana itu dulu kan membuat skripsi. Membuat skripsi itu mesti melalui penelitian. Sehingga untuk penelitian yang oleh Pak Direktur, penelitian kecil-kecilan kan bisa dilakukan. Yang kedua adalah membuat publikasi dalam bentuk buku atau jurnal. Ini yang terkait dengan karya inovatif ya, terkait dengan materi ini, karyanya adalah inovatif, misalnya menemukan teknologi tepat guna. Ya, teknologinya adalah teknologi tepat guna untuk pembelajaran. Apalagi di era COVID-19 ini dengan pembelajaran dengan daring, tentu banyak hal-hal baru yang bisa diciptakan agar pembelajaran dengan daring itu akan menjadi efektif seperti halnya pembelajaran dengan luring. Jadi melalui keadaan seperti ini, tadi Pak Direktur juga menyampaikan, dengan adanya masalah ini justru merupakan potensi bagi peneliti untuk menemukan hal-hal yang baru yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran daring. Jadi satu ini menemukan, itu levelnya paling tinggi menemukan itu, discovery. Yang dua adalah menemukan, menciptakan karya seni, itu tentu bagi teman-teman yang guru seni. Lalu tiga, membuat, memodifikasi alat-alat pelajaran. Nah, R&D itu bisa diterapkan untuk menemukan teknologi tepat guna, dapat digunakan untuk menemukan dan menciptakan karya seni, dan dapat digunakan untuk membuat atau memodifikasi alat-alat pembelajaran. Ya. Nah,
Urutan materi yang akan saya sampaikan, pertama kita mengungkap kembali apa itu yang kita sebut dengan inovasi pembelajaran. Pembelajaran yang inovasi, tentu pembelajaran yang tidak biasanya ada unsur kebaruannya. Jadi kita pahami apa yang dimaksud dengan inovasi. Yang kedua, kita mengungkap kembali mungkin tentang apa penelitian, jenis penelitian, dan bagaimana penelitian itu diterapkan. Nah, diawali dengan konsep dasar metode penelitian, baru fokus ke R&D. R&D adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan, mengembangkan, dan menciptakan produk baru, dan selanjutnya diuji. Ya. Nah, mungkin teman-teman dalam hal penelitian ini masih perlu pemahaman yang lebih mendasar. Minggu yang lalu disampaikan metode penelitian tindakan dengan metode kualitatif. Kalau penelitian tindakan fokusnya menghasilkan tindakan atau menghasilkan metode, bisa juga menghasilkan media. Jadi fokusnya pada action atau pada tindakan. Sedangkan kalau research and development ini metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan produk dan menguji. Nah, produk itu nanti apa saja yang bisa untuk inovasi pembelajaran. Materi yang ketiga akan diberikan beberapa contoh judul dan langkah-langkah penelitian yang menggunakan metode research and development. Ini bukunya yang terkait dengan metode penelitian dan pengembangan, ini 650 halaman. Ini yang dipakai untuk yang kemarin, metode penelitian tindakan komprehensif. Nah, baik R&D maupun action research bisa menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif di sini ada metode eksperimen, itu dalam research and development dipakai untuk menguji produk yang dikembangkan atau menguji tindakan yang dikembangkan. Nah, pengujian produk itu menggunakan metode kuantitatif untuk yang terkait dengan pengujian efektivitas dan pengaruh dari suatu produk. Metode kualitatif ya kan ada dua kata, ada research dan ada development. Umumnya metode kualitatif dipakai untuk menggali informasi untuk analisis kebutuhan tentang apa yang dibutuhkan. Jadi metode kualitatif ini sifatnya eksplorasi, menggali permasalahan, dan selanjutnya membuat satu rancangan yang berupa produk. Jadi pada tahap R, pada tahap riset, banyak menggunakan metode kualitatif. Nah, perkembangan terkini, ada pandangan baru bahwa setiap objek, setiap fenomena, setiap gejala itu pasti mengandung unsur baik kuantitatif dan kualitatif. Sebagai contoh, murid, guru, pelajaran itu ada unsur kuantitatif dan kualitatifnya. Murid secara kuantitatif dapat dites mendapatkan nilai, atau IQ-nya berapa, atau potensi akademiknya berapa. Itu adalah aspek kuantitatif. Tapi murid juga dapat difahami, dipotret dari segi sifat-sifatnya yang bersifat kualitatif. Sehingga temuan penelitian yang menggunakan mixed method ini akan menghasilkan data yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama. Jadi menurut pandangan ini, kalau objek hanya diteliti dengan satu metode,
maka hanya akan menghasilkan satu jenis data. Karena metode kualitatif menghasilkan data kualitatif, dan metode kuantitatif menghasilkan data kuantitatif. Nah, kalau metode kombinasi sekaligus dalam satu kegiatan penelitian akan memperoleh data yang lengkap, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Jadi hasil belajar bukan hanya dilihat dari angkanya, nilai 9, 9,5 atau berapa, tapi juga dilihat dari afektifnya, yaitu bisa dilihat melalui pengamatan. Untuk itu, sementara ini metode penelitian kombinasi atau mixed method dapat dipandang sebagai metode penelitian yang paling sempurna dibanding kalau penelitian hanya menggunakan satu metode. Untuk itu, teman-teman guru SD, SMP perlu memahami metode kombinasi ini. Karena metode ini baru muncul tahun 90-an. Dan mulai ramai 95, dan mulai tahun 2000 ini sudah banyak, hampir semua buku metode penelitian menyampaikan mixed method atau metode kombinasi. Nah, bisa juga dalam satu penelitian Bapak Ibu meneliti tentang implementasi suatu kebijakan, misalnya kebijakan tentang BOS, kebijakan pembelajaran daring, ya. Ini dapat diteliti dengan metode penelitian kebijakan. Ada buku metode penelitian evaluasi digunakan untuk meneliti seberapa jauh suatu program itu dapat diimplementasikan dan seberapa jauh suatu program itu bisa mencapai tujuannya. Semua itu bisa diteliti dengan metode penelitian evaluasi. Ini untuk bidang lain, bidang bisnis, ini bidang manajemen, ini bidang administrasi, ini statistik penelitian, ini merupakan komponen dari metode kuantitatif. Karena metode kuantitatif itu analisisnya pasti menggunakan statistik, baik ini yang statistik parametris maupun yang non-parametris. Nah, ini khusus tentang metode penelitian pendidikan, ini isinya berisi metode penelitian yang lengkap, karena jumlah halamannya sampai 930 halaman. Ini buku yang baru, metode penelitian pariwisata, dan ini metode penelitian kesehatan. Alhamdulillah tadi sampaikan Pak Direktur dan Moderator, dengan menulis buku, ternyata memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Muri Indonesia. Ya. Mohon doanya akan diraih satu muri lagi, yaitu sebagai narasumber terbanyak dalam bidang metode penelitian. Sekarang ini baru yang ke-247. Ya, nanti kalau sudah 300 dimintakan. Alhamdulillah pernah mendapat penghargaan dari Rektor UNJ sebagai profesor penulis terbanyak. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata dengan prinsip Ki Sosrokartono bahwa guru itu adalah sugih tanpa bondo, tapi sugih ilmu, tapi dengan ilmu itu sehingga digunakan untuk menulis, dan karya-karya yang ditulis ternyata laku di masyarakat, dan royalti dari buku digunakan untuk membangun masjid. Mohon doanya supaya pembangunan masjid ini dapat selesai. Nah, hidup kami mengikuti ajaran yang kami anut, yaitu Islam, di mana bekal di akhirat nanti adalah satu, amal jariah, itu dalam bentuk adanya masjid, lalu ilmu yang bermanfaat, ini berbentuk buku, dan insya Allah ada keluarga, ada anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Bapak Ibu selaku pendidik semuanya akan bisa, karena kalau kita ngajar ikhlas, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Bagi yang kesulitan mencari buku di toko buku di luar Jawa, karena di era pandemi ini kan sulit distribusinya,
sehingga bisa pesan langsung penerbit, ada nomor kontaknya. Masuk materi pertama, apa yang dimaksud dengan inovasi atau inovasi pembelajaran. Sebelum sampai ke sana, ini minggu lalu juga saya sampaikan, guru itu adalah orang yang hebat, ya. Profesi yang hebat. Menurut Bekel, orang yang hebat itu kalau selalu membicarakan gagasan atau ide baru. Ya. Jadi tiap hari jangan membicarakan masalah-masalah yang dihadapi, tapi ide baru. Nah, ide baru ini merupakan titik tolak Bapak Ibu guru nanti akan dapat melakukan inovasi. Ya. Karena setiap menghadapi misalnya permasalahan dalam pembelajaran, tapi juga melihat potensi yang ada dalam pembelajaran, maka ide-ide itu akan dapat dibuat ke dalam suatu karya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua tentang ide-ide apa yang perlu dibuat. Namun ide itu kalau hanya dibicarakan kan belum punya arti bagi guru. Oleh karena itu ide itu dibuat dalam bentuk karya. Jadi ide baru menghasilkan karya baru. Nah, di era pandemi COVID-19 dengan pengalaman mengajar yang beberapa ada kesulitan, baik kesulitan bagi guru, kesulitan bagi mahasiswa, kesulitan bagi komunikasi, cara mengevaluasi, membuat media, maka akan menimbulkan ide baru dan ide tersebut diwujudkan dalam bentuk produk. Orang yang hebat kedua adalah kalau sering membicarakan kejadian. Kejadian adalah peristiwa, fakta. Dari fakta-fakta itu nanti akan muncul suatu ide baru. Jadi intinya dalam penelitian, ilmu itu ada di otak. Ya. Di otak kita itu banyak ilmu, dan dari otak kita itu akan banyak ide. Banyak ide yang dapat dibuat menjadi produk sesuatu. Nah, jadi untuk yang nomor 1, itu ilmu itu ada di otak, sehingga apa yang dibuat itu didasarkan atas pemikiran kita. Yang kedua, ilmu itu ada di fakta, ada di objek. Tapi kalau di objek nggak perlu dipikirkan, kalau di objek itu digali. Di objek itu ada apa. Sehingga melalui menggali keadaan dalam pembelajaran COVID-19, kita tentu akan menemukan suatu hal-hal baru dari pengamatan di lapangan tentang kekurangan, kelemahan, dan masalah, sehingga dapat dijadikan sebagai produk baru. Jadi yang pertama, produk baru dari pemikiran, yang kedua, produk baru dari lapangan. Dan yang baik adalah produk baru dari pemikiran, ditunjang oleh data lapangan, sehingga menghasilkan produk baru. Nah, yang tidak hebat itu kalau Bapak Ibu guru sering membicarakan terutama kejelekan orang lain. Nah, ini yang nomor 3 itu harus dihindari. Sekarang harus nomor 1 membicarakan ide, yang kedua membicarakan kejadian. Ada murid yang tidak bisa belajar dengan daring, maka apa yang selanjutnya dilakukan oleh guru? Dengan daring akan sulit mengevaluasi yang bersifat keterampilan. Maka sebaiknya media apa yang bisa digunakan dibuat. Pembelajaran itu berangkat dari pendidikan. Nah, Pak Romi, saya akan memberi sayembara kepada Bapak Ibu guru yang ikut webinar ini. Nanti kalau di akhir webinar ini ada yang hafal definisi pendidikan, jadi bisa mengucapkan, bisa menarasikan, atau bisa mendefinisikan pendidikan tanpa melihat kepean, akan saya kasih
hadiah 1 buku metode penelitian pendidikan. Ya, hafal ya. Karena saya sendiri hafal, karena pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kalau guru kok nggak hafal definisi pendidikan ini, ya berarti guru itu tidak punya arah kemana pendidikan itu dilakukan. Artinya dengan membuat suatu inovasi pembelajaran, itu suasana belajar dan proses pembelajaran akan terwujud. Ya. Pada pandemi COVID awal-awal itu pembelajaran tidak terwujud ya karena belum menemukan pola apa yang akan dilakukan untuk pembelajaran di era COVID-19. Yang kedua, dengan pembelajaran itu peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, selama COVID-19 kemarin itu akan sulit membuat murid itu aktif mengembangkan potensi dirinya. Sehingga perlu dicarikan suatu model pembelajaran yang mampu membuat peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, kalau potensi itu berkembang, maka murid akan memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Jadi apa yang dilakukan didasarkan atas nilai-nilai agama. Setelah memiliki kekuatan spiritual keagamaan, murid juga mampu melakukan pengendalian diri, tidak akan membuat sesuatu yang di luar norma agama dan aturan. Dengan demikian nanti akan terbentuk kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia yang tinggi, dan memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi saya tawarkan, satu, siapa yang hafal definisi pendidikan ini diberi hadiah 1 buku metode penelitian pendidikan. Dulu pernah ada yang merumuskan tentang 10 penyakit guru, mudah-mudahan nggak ada sekarang. Sakit tipes, bahwa guru itu tidak punya selera mengajar. Sakit mual, guru itu mutu yang diajarkan amat lemah. Sakit kudis, guru kurang disiplin. Sakit asma, asal masuk, tapi nggak ngajar. Sakit kusta, kurang strategi. Sakit TBC, tidak banyak cari info yang baru. Sakit kram, kurang terampil dengan daring. Ya, asam urat, asal disusun materi tapi urutan kurang akurat atau tidak sistematis. Lesu, lemah sumber karena jarang melihat perkembangan yang baru. Dan sakit WTS karena wawasannya tidak luas. Kita ini sedang menghadapi era industri 4.0 dan sekaligus COVID-19. Ciri dari revolusi industri 4.0 adalah 4C. Jadi murid ke depan harus memiliki critical thinking, kemampuan kritis. Yang kedua, murid harus memiliki kemampuan kreatif. Nah, jadi buat kreatif, karena di masa datang, kalau nggak kreatif akan kalah dengan yang kreatif. Ketiga, kolaborasi. Jadi murid diajar untuk kerjasama yang baik dengan siapapun. Dan yang terakhir, bahwa kita harus memiliki komunikasi baik melalui media sosial dan media-media yang lain. Apa yang dimaksud inovasi pembelajaran? Inovasi pembelajaran adalah proses pengembangan, innovation, dan atau penciptaan, invention, baik materi ajar, metode mengajar, media pembelajaran, dan sistem evaluasi baru yang mampu meningkatkan kreativitas dan efektivitas pembelajaran.
Jadi yang dimaksud dalam inovasi, nanti Bapak Guru SD SMP diharapkan bisa memodifikasi atau bisa menyempurnakan terhadap sesuatu yang sudah ada dalam pembelajaran. Tapi yang lebih tinggi lagi kalau bisa menciptakan, invention, itu sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Yang diinovasi dan invensi apa? Materi ajar. Apakah dengan kondisi COVID-19 ini ada materi ajar inti yang perlu disampaikan, karena misalnya tidak bisa keseluruhan materi, maka akan dipilih materi ajar yang mampu meningkatkan hasil belajar murid yang lebih baik. Yang kedua, dengan kondisi pembelajaran dengan daring, kira-kira dapat dikembangkan metode mengajar seperti apa? Karena tentu metode mengajar luring akan berbeda dengan daring. Bisa juga diinovasi tentang media pembelajaran dan juga bisa sistem evaluasi yang baru. Sehingga inovasi pembelajaran, inovasi pembelajaran itu meliputi perlukah ada semacam alat untuk memotret bagaimana profil murid yang memiliki kreativitas tinggi. Jadi ini mengembangkan instrumen untuk memotret keadaan murid. Yang kedua, yang paling inti adalah bagaimana supaya model pembelajaran, menemukan model pembelajaran, mengembangkan model pembelajaran yang efektif di era COVID-19. Juga di era COVID-19 dan revolusi industri 4.0 mungkin akan dapat dikembangkan kompetensi lulusan seperti apa yang cocok untuk menghadapi era COVID-19. Bahkan ada pemikiran karena era COVID-19 itu tidak tahu kapan selesai, maka ada yang merumuskan kompetensi lulusan yang akan datang adalah kompetensi lulusan yang bisa menghadapi dalam kondisi yang tidak pasti. Jadi mudahnya itu memberi pembelajaran kepada murid yang adaptif, yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan, tapi apa-apa bisa. Jadi kompetensi yang multitalenta, yang sesuai dengan perkembangan pada keadaan yang tidak pasti tadi. Nah, untuk mendukung proses pembelajaran, maka perlu dikembangkan materi ajar baru. Mungkin guru juga bisa melihat apakah materi-materi yang disampaikan saat ini masih relevan dengan perkembangan ke depan atau tidak. Bisa juga dikembangkan tentang metode pembelajarannya, dan bisa dikembangkan tentang media dan sistem evaluasinya. Jadi Bapak Ibu Guru nanti kalau ingin berinovasi, yaitu berinovasi dalam materi ajar, berinovasi dalam metode, berinovasi dalam media, dan berinovasi dalam sistem evaluasi. Namun juga bisa berinovasi dalam merumuskan atau memotret tentang profil yang memiliki bakat-bakat tertentu. Dan juga bisa mengembangkan kompetensi untuk keadaan yang tidak menentu. Jadi kalau kembali ke sini, tadi terkait dengan kreativitas, itu innovation. Apa itu inovasi? Innovation is thinking creatively about something that already exists. Jadi inovasi itu adalah berpikir kreatif tentang sesuatu yang sudah ada. Jadi maksudnya inovasi itu adalah mengembangkan sesuatu yang telah ada. Yang telah ada itu mungkin ada kekurangannya, ada kelemahannya, oleh guru diperbaiki.
Sedangkan invention is creating something that did not exist before. Di invensi adalah membuat sesuatu yang belum pernah ada. Jadi mudahnya adalah inovasi itu mengembangkan yang sudah ada, invensi itu menciptakan yang baru. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang membuat kreatif, maka sering dilakukan percobaan. Ya, murid-murid diminta melakukan eksperimen-eksperimen, karena dengan itu akan menimbulkan kreativitas. Ini tadi udah. Ya. Lingkup inovasi pembelajaran tadi, materi ajar baru, metode mengajar, media, dan sistem evaluasi. Sekarang tentang metode penelitian itu apa? Ya. Ini saya membatasi bahwa metode penelitian itu merupakan cara ilmiah. Ya. Cara ilmiah berarti ada juga cara yang tidak ilmiah. Cara ilmiah adalah cara yang didasarkan atas logika, didasarkan atas teori. Ya. Jadi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ya. Dalam definisi ini ada cara ilmiah, ada data yang diperoleh, dan ada tujuan dan kegunaan yang dicapai. Jadi terkait dengan R&D, bahwa metode penelitian R&D itu merupakan cara ilmiah, digunakan untuk cara ilmiah untuk mendapatkan data, dan data itu digunakan untuk membuat rancangan dan menguji suatu produk. Cara ilmiah adalah rasional, bahwa cara yang dilakukan itu masuk akal. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh panca indera manusia dan sistematis, di mana cara yang dilakukan adalah cara yang logis. Cara yang rasional, pernah ada akan membuat mobil dengan bahan bakar air. Air itu mengandung atau unsur kimianya H2O. Bisa nggak H2O itu menjadi bahan bakar? Itu adalah pemikiran rasional. Ada nggak rasionalnya? Kedua, empirisnya. Adakah bukti bahwa air itu bisa menjadi bahan bakar mobil? Ya. Jadi terkait dengan metode R&D, metode R&D itu dilakukan secara rasional, kegiatannya dapat diamati, dan dilakukan dengan langkah-langkah yang logis. Ya. Setiap penelitian, baik action research maupun research and development, nanti akan memperoleh data yang salah satunya adalah data kualitatif. Data kualitatif ini berbentuk kata, berbentuk kalimat, berbentuk narasi, berbentuk bahasa tubuh, berbentuk gambar, berbentuk foto, berbentuk bagan. Ya. Bagi yang menggunakan metode kualitatif, tadi untuk analisis kebutuhan, akan diperoleh data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang kualitatif empiris, ya, sebagaimana adanya. Misalnya melihat murid memejamkan mata. Memejamkan mata berarti murid itu secara empiris memang memejamkan mata karena sesuatu. Tapi memejamkan mata murid itu juga ada maknanya, sehingga perlu diinterpretasi. Murid yang memejamkan mata di kelas mungkin karena ngantuk, ya, mungkin karena sakit mata, mungkin karena lelah, ya, dan mungkin juga karena merenung. Nah, sehingga peneliti kalau melihat keadaan seperti itu, jangan disimpulkan bahwa memejamkan mata itu karena murid tidur, sehingga perlu dicari maknanya dari setiap peristiwa.
Bagi yang menggunakan metode kuantitatif akan diperoleh data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu berupa data nominal. Data nominal adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung. Jumlah murid di kelas itu adalah data nominal. Jumlah guru di sekolah data nominal. Jumlah alat-alat adalah data nominal. Nah, selain data nominal, juga penelitian kuantitatif akan memperoleh data yang disebut dengan data kontinum. Data kontinum bukan hasil menghitung, tapi hasil mengukur. Rata-rata murid yang tidak masuk dalam 1 bulan, misalnya jumlahnya ada 2. 2 itu bukan masuk data nominal lagi, tapi masuk data kontinum. Karena yang tidak masuk ada 2 per bulan, itu adalah ukuran kerajinan. Oleh karena itu, data kontinum diperoleh bukan hasil menghitung, tapi hasil mengukur. Mengukur hasil belajar dengan tes, mengukur tes potensi akademik, ya, mengukur TOEFL, ya, mengukur kecepatan lari, mengukur tinggi badan, itu adalah data kontinum. Nah, data kontinum ini ada 3 level. Yang pertama data ordinal. Data ordinal itu data yang diperoleh dari meranking, sehingga datanya berbentuk ranking atau peringkat. Bapak Ibu guru saat di SD waktu membagikan rapot, ada anak-anak di kelas yang diberi ranking 1, 2, 3. Nah, ranking 1, 2, 3 itu adalah data ordinal. Ada juga hasil penelitian nanti yang berbentuk data interval. Kalau Bapak Ibu mengedarkan instrumen untuk memperoleh data, bagaimana keadaan murid di kelas ini? Jawabnya sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik. Nah, jawaban seperti itu adalah merupakan data interval. Sangat baik diberi skor 4, baik diberi skor 3, kurang baik diberi skor 2, dan tidak baik diberi skor 1. 4, 3, 2, 1. Itu adalah merupakan data interval. Data yang digali dengan kuesioner atau angket. Tapi data yang paling teliti kalau sudah berbentuk data rasio. Data rasio ini data yang jaraknya sama antara satu data dengan data yang lain dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Ini contohnya adalah mengukur tinggi badan. Tinggi badan kalau ada nilai 0 berarti tidak ada tingginya. Mengukur hasil belajar, kalau dapat nilai 0 berarti tidak ada kemampuannya. Nah, umumnya data ordinal itu tidak bisa dijumlahkan, data interval nggak bisa dijumlahkan. Yang bisa dijumlahkan dan bisa dibagi, ditambah itu adalah data rasio. Jadi kemungkinannya dalam melakukan penelitian dan pengembangan untuk inovasi pembelajaran akan bisa memperoleh data kualitatif, baik empiris maupun interpretatif. Bisa juga nanti akan memperoleh data nominal, data kontinum, baik yang berbentuk ordinal, interval, dan rasio. Ini contoh bentuk data nominal, dihitung, ya, dihitung. Dan ini adalah data ranking. Ada juara 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di bawah garis. Ya, yang di bawah garis itu juara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di situ jarak antara satu ranking dengan ranking yang lain tidak sama. Nah, ini misalnya pengukuran terhadap kualitas pembelajaran, ada yang sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, data interval. Data interval itu jaraknya sama, tapi tidak punya nilai 0 yang mutlak. 0, walaupun 0, tapi ada suhunya.
seperti suhu es mencair itu adalah 0 derajat. Yang paling bawah adalah data rasio. Ini data itu jaraknya sama dan punya nilai 0 absolut. Bapak Ibu misalnya nanti dalam pengukuran terhadap efektivitas produk bisa saja diukur ya menghasilkan data rasio, akan dilihat seberapa tinggi efektivitasnya, tapi bisa juga menghasilkan data interval karena produknya akan dinilai oleh orang lain yang intervalnya itu adalah sangat baik sampai tidak baik. Itu data interval. Setiap penelitian ini akan memiliki kriteria data. Jadi bukan sembarang data yang diperoleh dari hasil penelitian. Setiap hasil penelitian harus memperoleh data yang valid. Ya, valid. Valid itu menunjukkan derajat kesamaan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Ya. Jadi jangan sampai peneliti melaporkan data yang berbeda dengan yang terjadi. Itu artinya data yang dilaporkan adalah data yang tidak valid. Nah, untuk memperoleh instrumen yang valid, untuk memperoleh data yang valid terhadap hasil suatu produk, maka syaratnya adalah menggunakan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Jadi baik dalam penelitian tindakan maupun research and development, instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Yang kedua, data itu harus reliable. Data yang reliable adalah data yang konsisten. Konsisten itu artinya data itu ditunjukkan dengan keajekan. Jadi data yang ajek itu adalah reliable. Kemarin guru menyampaikan muridnya bagus, sekarang menyatakan bagus, besok bagus. Itu artinya memberikan data yang reliable. Data yang reliable ini akan mencirikan atau bisa memperkuat bahwa hasil penelitian itu valid. Karena reliable itu kan dipercaya. Karena dipercaya maka valid. Walaupun demikian, sesuatu yang reliable belum tentu valid. Memberi informasi yang disampaikan dengan bohong tapi konsisten. Jadi konsisten bohong. Itu artinya data itu reliable tapi tidak valid. Suatu produk juga akan dinilai objektif. Artinya apa? Hasil penelitian yang objektif berarti hasil penelitian yang disepakati oleh banyak orang. Kalau banyak orang itu menyepakati hal yang sama, maka akan terjadi unsur objektivitas. Mungkin satu produk akan dinilai oleh banyak guru. Nah, banyak guru itu kalau semuanya memberikan nilai baik, maka produk itu memiliki nilai yang objektif. Nah, untuk memperoleh data yang valid, maka instrumennya harus teruji validitasnya. Untuk memperoleh data yang reliable, maka instrumennya harus teruji reliabilitasnya. Dan untuk memperoleh data yang objektif, maka menggunakan instrumen atau menggunakan responden yang representatif. Bagaimana memahami gambar ya untuk mencerminkan bahwa data itu valid dan reliable? Gambar pertama ini merupakan data yang tidak valid dan tidak reliable. Kenapa tidak valid? Karena lingkaran kecilnya tidak mengenai yang merah. Mengapa tidak reliable? Karena lingkaran kecilnya tidak mengelompok. Jadi ini adalah data yang tidak valid, tidak reliable. Nah, ini tidak dikehendaki terhadap suatu hasil penelitian. Yang kedua ini adalah data yang reliable, mengelompok, tapi tidak valid. Ini juga tidak dikehendaki. Yang dikehendaki adalah data yang valid dan reliable.
Jadi penelitian apapun harus memberikan data yang valid dan reliable. Kalau itu tidak terpenuhi, maka hasil penelitian tidak ada gunanya. Bahkan membuat orang menjadi tidak percaya atas penelitian yang dilakukan. Nah, ini terkait dengan tujuan penelitian yang masalah inovasi dan invensi. Penelitian pengembangan, penelitian tindakan, dan yang lain pada tahap awalnya adalah meneliti yang bervisi untuk menggambarkan. Produk motor, produk mobil, produk handphone akan digambarkan tentang kuantitas dan kualitasnya. Ini penelitian yang terendah. Penelitian ini juga bisa menggambarkan bagaimana hasil belajar murid saat menggunakan metode baru, hasil pengembangan. Ingin mendeskripsikan bagaimana hasil belajar murid setelah menggunakan materi baru yang diajarkan. Penelitian yang lebih tinggi adalah penelitian yang membuktikan teori yang sudah ada. Bapak Ibu, saya yakin dalam pembelajaran sudah pakai teori. Teori itu sudah ada. Nah, teori itu kalau ingin dibuktikan lagi atau diuji lagi, maka itu penelitian yang bersifat membuktikan teori yang sudah ada. Nah, mulai inovasi itu di sini. Jadi penelitian yang sifatnya inovasi, mengembangkan. Syukur bisa penelitian yang sifatnya menemukan. Ya. Dan tertinggi kalau penelitian itu sifatnya menciptakan produk baru. Nah, penelitian yang membuktikan itu bisa menjadi level menciptakan, kalau yang dibuktikan itu hasil pemikiran baru. Ya. Ini adalah level penelitian untuk S1, S2, dan S3. Nah, kalau penelitian S1 itu levelnya adalah aplikasi, menerapkan. Level S2 adalah inovasi. Nah, Bapak Ibu guru kalau sudah bisa membuat produk yang inovatif dengan pendekatan multidisiplin, maka Bapak Ibu yang S1 sebenarnya sudah berlevel S2. Ya. Walaupun belum S2, tapi kalau mampu mengembangkan produk yang ada dengan pendekatan multidisiplin. Dan Bapak Ibu bisa juga selevel doktor kalau mampu menciptakan produk baru. Produk itu adalah produk yang original dan sudah teruji. Tapi pendekatannya adalah pendekatan multi dan transdisiplin. Jadi level-level ini bisa juga untuk penelitian yang sifatnya deskripsi, inovasi, dan invensi. Nah, dalam inovasi pembelajaran pun akan berlaku penelitian yang baik. Yang baik itu kalau yang baru dan original. Kemarin kan setiap tahun ada lomba inovasi pembelajaran atau Inobel. Ya, bosnya Pak Dr. Romi itu yang inovasi pembelajaran. Nah, sebenarnya banyak juga para guru yang telah berinovasi dan ada juga yang bisa invensi walaupun pada level yang masih monodisiplin. Yang kedua, hasil penelitian mempunyai manfaat nyata. Dan yang ketiga, produk itu bisa dijual. Misalnya Bapak Ibu guru mampu menciptakan model pembelajaran yang bisa membuat anak kurang pinter menjadi pinter. Jadi, model pembelajaran yang bisa membuat anak yang tidak pinter jadi pinter. Pasti nanti banyak yang beli, ya, banyak yang beli. Nah, membuat model pembelajaran itu kan punya manfaat nyata. Telah teruji membuat bodoh jadi pinter. Itu sebagai media atau model pembelajaran.
Nah, karena mempunyai manfaat nyata, maka akan dapat dijual sehingga memiliki nilai ekonomi. Kalau dilihat dari macamnya, dari tempatnya, ini ada penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Di era pandemi ini nampaknya sulit melakukan penelitian yang langsung, ya. Karena itu penelitian banyak yang menggunakan data dokumentasi atau studi kepustakaan. Nah, di sini yang kami utamakan bahwa penelitian itu levelnya, ya, kan ada bidang akademik, profesional, institusional, ada level penelitian, deskriptif, komparatif, asosiatif. Itu kalau R&D bisa deskripsi, bisa komparasi, membandingkan sebelum sesudah, tapi juga bisa asosiatif, mencari pengaruh. Lalu dari fungsi penelitian ini masuk nitudu karena hasil penelitian pengembangan hasilnya digunakan untuk membantu pembelajaran. Nah, dari segi metodenya bisa kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Ini pohon ilmunya, jadi research and development masuk tudu, ya, masuk tudu. Dan ketiga adalah metode nitudus adalah metode untuk evaluasi. Nah, dari pohon ilmu itu telah ditulis bukunya semua. Jadi fungsi metode penelitian ada nituno, nitudu, dan nitudus. Nah, untuk yang R&D ini masuk di nitudu. Jadi nitudu itu ada R&D, ada action research, ada operation research. Nah, ini intinya R&D bisa menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Nah, metode penelitian yang dipakai untuk inovasi pembelajaran yang terbanyak adalah pakai research and development. Untuk pengujian bisa menggunakan, maaf tulisannya salah, action research, ini salah ketik, dan menggunakan eksperimen. Nah, yang kita fokuskan hari ini adalah menggunakan research and development. Jika kita masuk kepada metode penelitian dan pengembangan yang kita fokuskan hari ini. Nah, R&D, ya, apa yang dimaksud dengan research and development? What is research and development? It is a process used to develop and validate educational product. Jadi penelitian dan pengembangan merupakan proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk. Di tempat saya ini sedang adzan, saya izin dulu ya Pak Bu Moderator. Baik, Prof. Baik. Ya. Iya. Sebentar ya, 2 menit. Baik, Prof.
Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Silakan, Prof. Ya. Jadi intinya untuk mengembangkan dan menguji validitas produk. Nah, produk itu bisa model. Model itu bisa model pembelajaran, model evaluasi. Tapi produk itu juga merupakan prosedur saja. Artinya membuat prosedur berupa langkah-langkah yang dipandang paling efisien. Tapi juga membuat suatu teknik, seperti teknik kerja, teknik mengajar, atau metode mengajar. Ini adalah produk inovasi, karena mobil telah ada, sekarang dibuat mobil terbang, karena untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Sudah ada ya, Prof? Ya? Sudah ada ya mobil terbang, Prof? Sudah ada, Bu? Mau beli di Jogja ada? Pesan dulu ya, Prof. Ya. Mau pesan berapa, Bu? Nah, ini pesawat ulang-alik. Nah, ini bahkan sudah ada motor terbang nih. Ini aja inovasi. Iya. Supaya Jakarta nggak macet, pakai motor terbang. Masya Allah. Ya. Nah, oke. Produk yang dapat dikembangkan, tadi secara umum ya ini di luar pembelajaran, ada teknologi, ada model, ada media, ada buku ajar. Buku ajar juga merupakan produk, ada kebijakan, dan ada sistem kerja. Nah, sekali lagi, research and development tadi ada dua kata, ada riset. Jadi di sini riset itu mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data ke kelas, ya, atau mengumpulkan data ke skop yang lebih luas. Ini bisa level kelas, bisa level sekolah, bisa level beberapa sekolah, bahkan bisa level pendidikan suatu daerah. Jadi riset itu meneliti, bisa menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Mengapa perlu meneliti? Karena untuk menganalisis suatu kebutuhan agar dapat didesain suatu produk. Ya, seperti sekarang ini kan pembelajaran dengan daring, ini tolong diteliti, yaitu satu, apakah masalah-masalah yang timbul selama pembelajaran daring dari segi materi ajarnya, dari metodenya, dari medianya, dan dari sistem evaluasinya. Dengan permasalahan yang ada dalam pembelajaran daring saat ini, kira-kira dapat dibuat produk yang berupa apa? Produk tadi bisa materi ajar baru di era COVID-19. Bisa metode mengajar baru di era COVID-19. Bisa media pembelajaran baru di era COVID. Atau bisa juga sistem evaluasi pembelajaran di era COVID. Jadi 4 hal itu boleh dikembangkan menjadi produk yang sifatnya inovasi. Kalau efektif tentu akan dipakai dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Ini kalau dari buku aslinya ya dikembangkan.
bahwa kegiatan riset itu adalah penelitian lapangan, tapi juga pakai studi literatur atau teori. Jadi ini sifatnya adalah penelitian itu untuk melihat fakta di lapangan, ya, lalu didukung oleh studi literatur. Dari penelitian lapangan, studi literatur, maka dibuatlah rancangan produk, ya. Misalnya media pembelajaran SD kelas 6 untuk mata pelajaran matematika. Ya. Dalam penelitian mungkin ditemukan hasil belajar kurang. Tapi dari studi literatur, kalau pembelajaran daring tidak efektif itu sebaiknya menggunakan media apa? Maka dibuatlah rancangan produk berupa media untuk pembelajaran daring matematika kelas 5. Ya. Nah, produk tersebut selanjutnya dibuat, jadi rancangan media, berupa rancangan itu lalu dibuat menjadi media. Dan media itu selanjutnya akan diuji efektivitasnya. Ya. Jadi inti research and development adalah itu. Meneliti, studi literatur, membuat rancangan, itu adalah riset, lalu membuat produk, dan mengujinya, itu adalah development. Nah, dalam hal ini, bisa saja tahap penelitian itu menghasilkan data kualitatif dan kuantitatif, ya, sehingga digunakan untuk membuat rancangan. Nah, saat menguji produk, hasil uji juga berupa data kuantitatif dan kualitatif. Jadi intinya penelitian dan pengembangan itu riset, ya, lalu ada development, risetnya itu membuat desain, lalu development itu membuat produk dan menguji produk. Ya, desainnya misalnya seperti ini yang akan dibuat, lalu proses membuat produk ditempa, ya, ditempa, dan hasilnya seperti ini, ya. Jadi membuat desain, membuat produk, lalu menguji produknya. Ini prinsip dasar dari research and development. Ya. Jadi pada saat membuat desain dilakukan penelitian lapangan. Tadi bisa kualitatif, kuantitatif, dan mixed method, bisa studi literatur, baik melalui jurnal atau buku. Dari dua data tadi diperoleh sebagai bahan untuk membuat desain produk. Jadi intinya Bapak Ibu itu melihat atau meneliti kondisi pembelajaran di era COVID-19 itu masalahnya apa, lalu berdasarkan masalah itu Bapak Ibu bisa membuat materi ajar baru, metode mengajar baru, media baru, dan sistem evaluasi yang baru. Pengujian produk, ya, ini bisa diuji secara internal, ya. Jadi pengujian produk yang internal itu adalah produk itu hanya dimintakan pendapat kepada yang dipandang ahli dan praktisi. Jadi Bapak Ibu misalnya membuat media pembelajaran untuk pembelajaran daring, itu telah dibuat, lalu Bapak Ibu minta ke ahlinya untuk menilai media saya ini bagus enggak ya, lalu dibuatlah suatu instrumen penelitian. Jadi hasilnya ini baru hasil pendapat. Seperti Bapak Ibu sudah punya alat-alat evaluasi pembelajaran. Lalu alat evaluasi atau instrumen evaluasi itu dimintakan pengujian oleh ahli evaluasi. Nah, setelah pengujian internal selesai dilakukan dan ternyata dinyatakan lolos dari uji internal, selanjutnya dilakukan pengujian eksternal. Kalau pengujian eksternal ini betul-betul produk itu dicobakan.
Kalau guru membuat media, maka media itu betul-betul dicobakan digunakan untuk pembelajaran. Ya. Nah, nanti diukur hasilnya. Kalau pengujian internal itu hanya uji pendapat, sedangkan pengujian internal dicoba dengan metode eksperimen. Ya. Nah, eksperimen ini dilakukan secara siklus seperti halnya dalam metode penelitian tindakan. Jadi sama saja pengujian seperti penelitian tindakan merencanakan dari media yang telah dibuat, direncanakan untuk pelaksanaan pembelajaran. Setelah itu dilakukan untuk menggunakan media dalam pembelajaran, lalu diobservasi pada saat menggunakan media hasil inovasi itu, diamati dari segi proses, bagaimana respon murid, tapi juga dapat diukur hasilnya. Dan dilakukan refleksi. Refleksi itu artinya direnungkan kembali. Kalau ini dipandang tidak berhasil, itu apa sebabnya? Ya, jadi untuk itu diperbaiki melalui rancangan berikutnya. Jadi perbaikan bisa memperbaiki produk dengan cara menyempurnakan atau melengkapi atas kekurangannya, dicobakan lagi dan seterusnya. Ini sudah memenuhi spesifikasi, lalu diuji lagi. Nah, kalau dalam penelitian pengembangan itu menurut Work and Goal, yang pertama, lingkaran pertama itu adalah uji awal, preliminary field testing. Jadi skopnya itu hanya menguji prototipe, ya, bisa hanya di sekolah kelasnya sendiri. Tapi kalau produk ini akan digunakan oleh tempat lain, maka diuji ke tempat yang lebih luas. Kalau awalnya hanya satu sekolah atau satu kelas, yang kedua ini diuji ke 3 kelas. Kalau sudah 3 kelas berhasil, maka diuji ke skop yang lebih luas. Ya. Bukan hanya 3 kelas, tapi sudah 10 kelas dari sekolah yang berbeda. Dengan demikian, produk itu bukan hanya dipakai di sekolahnya sendiri, tapi bisa juga dipakai di sekolah lain. Namun demikian, untuk inovasi, untuk PKB bagi guru, bisa saja produk itu diuji dalam kelas yang sama, tapi diulang-ulang sehingga dapat ditemukan reliabilitas atas hasil pengujian. Jadi diulang berkali-kali itu untuk menentukan reliabilitas data. Kalau setiap pengujian kok hasilnya naik terus, ya, itu malah diragukan hasilnya. Maka kalau hasil pengujian seperti ini berarti tidak berhasil, ya, karena datanya naik turun. Kalau pengujian seperti ini kok naik terus, ini juga tidak bagus karena perubahan itu bukan karena produk, karena faktor di luar produk. Kenapa faktor di luar? Karena setiap ada pengujian kok terjadi kenaikan terus, ya. Jadi naik itu hanya terjadi di saat terjadi perubahan tadi, saat terjadi adanya revisi produk, sehingga setelah direvisi sampai memenuhi spesifikasi produk, maka hasilnya ada naik. Ya. Jadi nomor B pun ini nggak baik. Karena produk itu naik hanya sesaat pada eksperimen, tapi setelah berikutnya akan turun kembali. Mungkin seperti juga peserta webinar, saat ini ilmunya bertambah, tapi nanti malam setelah kembali tidur, ternyata kembali semula. Mudah-mudahan nggak gitu. Nah, hasil pengujian terbaik adalah ini.
Jadi misalnya hasil belajar dalam nilai 6, lalu digunakan media daring, diuji sampai 3 kali, naik, dan setelah itu mendatar. Ini adalah contoh hasil uji yang baik. Ya. Jadi menaiknya itu saat terjadi perbaikan produk, tapi setelah sampai dalam spesifikasi yang ditetapkan, maka hasilnya akan mendatar. Desain untuk R&D itu kalau bukunya Board and Goal namanya Research and Development. Namun ada buku lain yang sifatnya mengembangkan produk tapi tidak pakai singkatan R&D tapi singkatan 4D. PODI ini dari Tyagarajan. PODI itu mengembangkan produk melalui 4 tahap. Yang pertama adalah define, kedua design, ketiga development, keempat adalah dissemination. Maksudnya mengembangkan produk itu diawali dari define. Define itu adalah mendefinisikan produk apa yang akan dibuat dan untuk apa produk itu dibuat. Nah, setelah ada kebutuhan itu, maka yang kedua adalah desain. Desain itu rancangan produk. Ketiga adalah development, berarti itu membuat dan menguji produk. Yang ketiga, yang terakhir adalah dissemination. Artinya produk itu disebarluaskan ke tempat yang lebih luas melalui jurnal atau media-media lain. Ada juga yang menamakan R&D dengan singkatan ADI. A adalah analisis, maksudnya di kelas itu dianalisis membutuhkan produk apa guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Setelah dianalisis, maka diperlukan informasi yang selanjutnya digunakan untuk mendesain produk. Produk yang telah didesain selanjutnya di-develop. Develop itu dibuat. Nah, setelah dibuat lalu produk itu diimplementasikan dalam pembelajaran dan setelah itu dievaluasi efektivitasnya. Ada juga menurut Ricci singkatannya PPT. Produk itu dirancang berarti planning, produk itu diproduksi namanya production, dan T itu testing. Jadi planning, production, dan testing. Itu menurut Ricci. Nah, ini menurut saya singkat RPPT, yaitu ada riset, ya, ada planning, ya, hasil riset digunakan untuk planning, setelah dirancang lalu diproduksi, setelah diproduksi baru testing. Nah, Bapak Ibu pada saat ingin mengembangkan produk bisa memilih salah satu desain ini, boleh Board and Goal, boleh ADI, boleh PPT, dan boleh RPPT. Ini intinya kalau Board and Goal, riset itu sampai planning, development itu adalah menguji, merevisi, menguji. Ini sebenarnya adalah berbentuk siklus. Ini yang saya buat modelnya. Jadi untuk R&D diawali dengan penelitian dan studi literatur. Dari studi literatur itu digunakan untuk membuat rancangan produk. Nah, produk itu kalau saya ada spesifikasinya. Ya. Membuat media spesifikasinya dilihat dari segi ukuran, dilihat dari segi fungsi, dilihat dari cara menggunakan. Itu adalah spesifikasi suatu produk. Nah, rancangan yang memiliki spesifikasi tertentu itu selanjutnya divalidasi. Rancangan itu dikonsultasikan pada ahli atau praktisi. Apakah rancangan yang dibuat ini sudah memenuhi syarat sebagai media pembelajaran daring misalnya.
Setelah divalidasi, maka selanjutnya produk yang berupa media itu dibuat. Setelah dibuat, lalu dilakukan pengujian lapangan. Pengujian lapangan yang pertama. Ya. Pada saat pengujian ini disesuaikan diukur efektivitasnya dengan spesifikasi suatu produk. Kalau belum memenuhi syarat, maka akan direvisi tahap 1. Setelah direvisi, diuji coba lagi, sudahkah memenuhi spesifikasi? Ya. Kalau belum, dilakukan revisi yang kedua. Nah, setelah revisi diuji lagi, dicocokkan dengan spesifikasi produk, lalu dilakukan revisi tahap 3. Nah, setelah itu didiseminasikan. Nah, umumnya siklus itu adalah 3, karena kalau siklus hanya 1, hasilnya belum diyakini. Kalau siklusnya misalnya 2 kali, siklus pertama berhasil, siklus 2 berhasil, mungkin ada aspek reliabilitasnya. Tapi kalau siklus 1 berhasil, siklus 2 nggak berhasil, nah dilanjutkan siklus 3. Nah, kalau 1 berhasil, 3 berhasil, yang 2 nggak berhasil, mungkin bisa juga untuk penelitian yang kecil ini bisa diakhiri karena dengan 2 kali pengujian sudah ada efektivitasnya atau berhasil. Nah, penelitian dan pengembangannya ada 4 level, ya seperti dalam penelitian tindakan kemarin, di mana guru meneliti tapi hanya menghasilkan rancangan saja. Rancangan materi ajar, rancangan metode, rancangan media, rancangan sistem evaluasi. Tapi produk itu tidak diuji karena hasilnya hanya rancangan. Level kedua adalah tidak meneliti, hanya menguji produk yang sudah ada. Jadi model-model pembelajaran yang dibuat oleh teman, media yang dibuat oleh teman, itu akan diuji efektivitasnya oleh peneliti. Jadi peneliti tidak membuat, tapi hanya menguji. Nah, yang nomor 1 bisa metode kualitatif, nomor 2 bisa kuantitatif eksperimen, dan level 3 ini adalah meneliti dan mengembangkan produk yang sudah ada. Produk itu sudah ada, tapi ada kelemahan, maka perlu diperbaiki. Dan level 4 yang tertinggi adalah meneliti dan mengembangkan produk baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, berdasarkan level ini, maka Bapak Ibu Guru akan bisa memilih, tapi kalau sifatnya inovasi, itu mulai level 3 dan level 4. Yang ketiga itu inovasi, yang 4 itu invensi. Nah, kemungkinan ya, produk yang dihasilkan itu ada produk yang kompleks, itu multidisiplin, ya. Ada produk yang kompleks, utuh dan ada produk yang utuh dan kompleks. Membuat mobil adalah produk yang utuh. Membuat motor adalah produk yang utuh. Membuat laptop produk yang utuh. Tapi kalau membuat pintu mobil adalah komponen. Membuat roda pelek adalah komponen. Nah, dikatakan utuh itu adalah satu unit yang bisa berfungsi. Dikatakan kompleks itu tergantung pada keilmuan dan kompleksitas produk. Ya. Membuat pelek adalah suatu komponen yang tidak kompleks, tapi membuat mesin mobil adalah komponen dari mobil, tapi itu kompleks. Yang kedua adalah produk yang komponen, ya, produk yang kompleks dan berupa komponen. Yang ketiga, produk yang komponen tapi sederhana. Keempat, produk yang utuh dan sederhana. Hingga level penelitian R&D adalah yang nomor 1,
meneliti dan menguji hasil ciptaan, produk utuh dan kompleks. Nomor 2, meneliti dan menguji hasil pengembangan, produk utuh dan kompleks. Yang 3, tidak meneliti, tapi hanya menguji produk yang ada, tapi produk yang utuh dan kompleks. Dan 4, itu hanya menghasilkan rancangan, tapi rancangan yang utuh dan kompleks. Jadi langkah-langkah penelitian pengembangan akan disesuaikan dengan levelnya tadi. Jadi langkah-langkah itu tidak sama karena levelnya juga berbeda. Misalnya di sini langkah-langkah R&D meneliti hanya menghasilkan rancangan didasarkan atas potensi dan masalah. Berdasarkan potensi dan masalah dengan studi literatur dan penelitian lapangan, selanjutnya dibuatlah desain produk. Nah, desain ini divalidasi oleh ahli. Yang terakhir adalah menghasilkan desain yang teruji. Ini level 1. Nah, level 2 ini kan menguji produk yang ada. Maka penelitian berangkat dari produk tertentu. Ya, misalnya materi ajar tertentu. Materi ajar ini lalu dikaji dengan literatur, ya, sehingga nanti akan dapat dilakukan pengujiannya. Jadi produk yang sudah ada, materi ajar itu diuji ke 3 kali, 3 tempat, lalu akan diperoleh hasil pengujian. Nah, hasil pengujian itu dapat diketahui dengan membandingkan dengan standar yang ada di manualnya. Ini level 2. R&D level 3 ini penelitian terhadap produk yang telah ada. Produk itu sudah ada, bisa berupa tadi media atau sistem evaluasi. Produk yang sudah ada itu akan dikaji dengan studi literatur dan melalui penelitian lapangan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahannya. Berdasarkan kekurangan dan kelemahannya, selanjutnya dibuatlah suatu rancangan produk baru. Tapi rancangan ini bersifat inovasi. Rancangan itu dilakukan pengujian ya internal atau pengujian desain oleh para ahli. Nah, setelah itu direvisi dan selanjutnya diuji secara siklus. Ya. Ini kalau pengembangan. Jadi pengembangan itu berangkat dari yang sudah ada. Nah, ini level penelitian yang berangkat dari sesuatu yang belum ada, sehingga sifatnya invention. Maka sifatnya invention, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi dan masalah. Misalnya di kelas. Dari potensi dan masalah, lalu dilakukan studi literatur dan penelitian lapangan. Dengan kelas yang saatnya seperti ini, sebaiknya diciptakan metode pembelajaran apa. Nah, maka inilah dibuat desain berupa produk baru yang sebelumnya belum pernah ada. Metode daring ini kan baru mulai Maret kemarin ya, setelah ada pandemi. Sehingga itu kan dipandang sesuatu yang baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, dari perencanaan produk baru lalu diuji validasi internal, setelah itu direvisi, lalu dibuat produknya, lalu berikutnya adalah diuji. Ya. Jadi bedanya level 1 membuat rancangan, level 2 menguji produk, level 3 mengembangkan produk, level 4 menciptakan produk. Apakah kata kunci terhadap judul Research and Development? Kata kunci dalam judul. Ya. Pertama, kalau level 1 itu sifatnya menerapkan, maka judulnya diawali dengan penerapan. Ya, atau implementasi suatu model pembelajaran tertentu. Nah, kalau judulnya seperti ini sama dengan judul penelitian tindakan yang sifatnya menerapkan. Ya.
Jadi peneliti hanya menerapkan yang sudah ada lalu dievaluasi. Meningkat yang kedua digunakan dengan kata pengembangan. Misalnya pengembangan model pembelajaran. Dan judul yang ketiga diawali dengan kata kreasi atau invensi model. Ya. Jadi dengan kata kunci itu akan kelihatan mana yang sifatnya menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan produk baru. Sebagai contoh, R&D level 1 judulnya penerapan model pembelajaran Dick and Carey untuk meningkatkan hasil pembelajaran bahasa Indonesia pada murid SMP Negeri 10. SMP Negeri 10 kelas 8. Jadi judul ini adalah lebih pada penerapan level 1. Judul ini seperti judul penelitian tindakan. Maka rumusan masalah adalah seberapa tinggi hasil belajar siswa SMP di Kota Padang misalnya sebelum diajar dengan model Dick and Carey. Lalu seberapa tinggi hasil belajar setelah diajar dengan model Dick and Carey. Lalu dicari peningkatannya, seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa SMP di Kota Padang setelah diajar dengan model Dick and Carey. Jadi ini adalah judul penerapan. Berikutnya adalah judul pengembangan. Pengembangan model pembelajaran Dick and Carey untuk meningkatkan hasil pembelajaran bahasa Indonesia pada SMP di Kota Bukit Intan. Nah, karena ini sifatnya pengembangan, maka rumusan masalah adalah seperti apakah pelaksanaan pembelajaran model Dick and Carey pada SD di Kota Bukit Intan. Jadi melihat keadaan sebelumnya. Yang kedua, apakah kelemahan-kelemahan model Dick and Carey saat diterapkan pada SMP, SD di Kota Bukit Intan. C, nah, berdasarkan A dan B, maka peneliti ingin mengembangkan model pembelajaran seperti apa yang efektif, efisien, dan praktis digunakan pada SD di Kota Bukit Intan. Yang D, seberapa tinggi efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan. Ini judul level 2 pengembangan. Nah, ini contoh modelnya dari Dick and Carey. Pada saat penerapan, maka model ini langsung diterapkan, tapi pada saat pengembangan, peneliti mencari kekurangan dan kelemahan ini, lalu menyempurnakan menurut pandangan dari guru atau peneliti. Nah, judul penelitian yang level S3 atau judul yang sifatnya menciptakan kreasi model pembelajaran bahasa Indonesia pada SD di Kota Indrapura. Jadi dengan pandemi COVID-19 ini kira-kira model pembelajaran seperti apa? Jadi ini berpikir baru, tidak mengembangkan yang sudah ada. Maka rumusan masalah adalah apakah potensi dan permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia pada SD di Kota Indrapura. Jadi melihat potensi dan permasalahannya. Berdasarkan potensi dan permasalahannya, pertanyaan berikutnya adalah model pembelajaran seperti apakah yang efektif, efisien, dan praktis untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada SD di Kota Indrapura. Jadi yang intinya itu nomor B itu, karena ingin mengembangkan model. Lalu C adalah seberapa tinggi efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan model pembelajaran hasil pengembangan. Jadi bagaimanakah respon murid SMP di Kota Bukit Tinggi pada saat diajar dengan model pembelajaran yang bersifat kreatif. Ini contoh di SMK. Di SMK itu waktu pembelajaran mengelas itu langsung kelas pipa itu langsung seperti gambar kanan. Dengan seperti gambar kanan itu maka pelaksanaan itu sulit. Maka sebelum ngelas pipa dikasih jok sebelah kiri. Jadi kiri itu adalah sebenarnya las datar, tapi orientasinya mengarah pada pengelasan pipa.
Jadi ini maksudnya adalah untuk membuat suatu job sheet pengelasan, supaya pengelasan pipa itu mudah, maka dibuat job sheet seperti sebelah kiri. Nah, dengan job sheet seperti sebelah kiri, nanti pelaksanaan pengelasan akan lebih mudah atau tidak. Contoh, pengembangan buku ajar fisika kontekstual. Nah, ini contohnya untuk SMA, tapi bisa untuk SD pada mata pelajaran tertentu. Jadi riset question-nya adalah seperti apa buku pelajaran fisika kelas 11 yang ada di saat ini. Lalu apakah kelemahan-kelemahan buku tersebut? Lalu buku fisika kelas 11 seperti apakah yang efektif? Lalu bagaimana langkah-langkah mengembangkan buku? Dan kelima adalah mengukur atau menguji efektivitasnya. Ini contoh judul lagi dari inovasi Inobel yang lalu, meningkatkan hasil pembelajaran siswa pada pembelajaran bahasa Inggris dengan memanfaatkan poster sebagai media pembelajaran kelas 10 di SMA. Ya. Ini contoh-contoh untuk SMA. Nah, ini adalah sistematika laporan penelitian dan pengembangan. Namun sistematika ini sangat bervariasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Mungkin itu Ibu Moderator yang dapat saya sampaikan ya tentang R&D untuk inovasi pembelajaran. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Baik, syukran jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih, Masya Allah. Sungguh sangat luar biasa, Prof. Baik Ibu dan Bapak, telah sama-sama kita simak tadi dan juga kita dengar dan juga kita simak materi tentang Research and Development untuk inovasi pembelajaran guru SD dan SMP di masa